Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan tidak bertemu itu sekian tahun. Ya. Pada waktu bertemu, Nabi Ibrahim bermimpi beberapa kali, yaitu tentang penyembelihan anak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim dan putranya lulus dari ujian. Karena lulus, reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan seekor sembelihan yang besar, dengan seekor iman. Ini patut disyukuri. Ya, coba kalau misalnya tidak diganti misalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail gesel misalkan langsung disembelih, ya, kemudian wafat Nabi Ismail, maka ibadah kurban sampai saat ini, sampai akhir zaman, adalah menyembelih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para pembina subuh mengaji, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nurul Zakaria serta Al-Ustadz Bapak Haji M. Adab. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari RT 01 sampai dengan RT 07 dan MBS. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk senantiasa bertakarrub kepadanya, melaksanakan ibadah kepada Allah. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah sebagai seorang muslim yang beriman. Mudah-mudahan besok atau lusa kita diwafatkan oleh Allah pun dalam keadaan sebagai seorang muslim yang beriman. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang selalu patuh dan taat kepada ajarannya. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Amin ya Allah. Bapak hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat dan berkah selamanya.
hikmah dan falsafah kurban. Kalau asbabun nuzul Quran, asbabun nuzul kurban sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz Nunu ya waktu minggu yang lalu. Sekarang hikmah dan falsafah ibadah kurban. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu hikmah. Karena sering kita mendengar bahkan sering mengucapkan kata-kata hikmah. Ya. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 169 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata may yasha. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah. Ini mudah-mudahan ya, sampai saat ini kita memahami. Nah, lebih jelas lagi pengertian hikmah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar. Kata beliau, wa amal hikmatu fahiya fi kulli syai'in. Adapun hikmah itu dalam segala sesuatu adalah ma'rifatun sirrihi wa faidatihi. Mengetahui atau memahami rahasia dan faedah sesuatu. Jadi hikmah itu adalah rahasia. Kalau kita sudah memahami, sudah mengetahui rahasia di balik amalan, amalan apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah, insya Allah kita akan semangat beribadah. Kalau kita sudah mengetahui rahasia di balik ibadah sholat, ya, jangankan meninggalkan, melalaikan pun tidak. Jangankan yang wajib, yang sunat pun, insya Allah kita akan semangat melaksanakan ibadah. Kalau kita sudah memahami apa rahasia di balik perintah ibadah sholat. Begitu juga ibadah saum, ibadah haji, baca Quran, thalabul ilmi, dan lain sebagainya, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini supaya kita semangat berkurban sampai akhir hayat kita, saya akan menyampaikan rahasia dan faedah di balik ibadah kurban. Yang pertama, taqarrub ilallah. Jadi rahasia ibadah, hikmah ibadah kurban itu adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah semuanya untuk keselamatan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat dan ayat berapa ya? Yang berbunyi begini. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Surat apa? Ayat berapa? Tuh ingat Pak Ustaz kan? Saya mah kalau apal macana we dari suratna macing ayat antara dihafal gitu. Ya. Di dalam surat Al-An'am ini, ayat 163. Katakanlah oleh Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah yang semesta,
Semuanya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan ibadah sholat sejak kita balik sampai sekarang, ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lebih semangat sampai akhir hayat kita. Hadirin ikhwal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua, hikmah ibadah kurban itu adalah mahabbah lillah, dalam rangka meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kepada Allah, mahabbah. Kalau kita berbicara cinta, cinta itu ada berapa macam? Satu, ada yang disebut dengan cinta taati. Cinta taati. Kepada siapa kita harus taat? Kepada Allah. Yang kedua, ada yang juga yang disebut dengan cinta ikuti. Kepada siapa kita harus mengikuti? Kepada Rasulullah, khususnya Nabi Muhammad, junjungan kita semuanya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan cinta turuti. Kepada siapa kita harus turut? Kepada orang tua kita, ya. Ibu bapak kita, karena ibu bapak kita itu adalah hamba Allah yang telah berjasa kepada kita semuanya. Yang keempat, ada juga yang disebut dengan cinta birahi. Ya, kepada siapa cinta birahi? Kepada istri kita, kepada kita. Ya, kan yang cinta birahi kepada istri yang lain, enggak boleh. Ya. Saya akan bertanya nih kepada bapak, pingin dicintai Allah? Pingin dicintai Allah? Kita berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa kita cinta kepada Allah? Ini dijelaskan di dalam surat dan ayat berapa nih yang berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat apa? Ini Pak Ustaz. Apa ditanya surat yang ayat? Oh, ayat kan. Tapi saya salut, kita salut dengan anak gitu kan. Ya. Jangankan menjawab nama suratnya, ya, nama ayatnya, hafal lagi, asbabun nuzulnya juga hafal lagi. Subhanallah, hebat. Tapi kita jangan kecil hati, ya. Minimal orang bisa baca, ya, gitu kan? Minimal kita bisa baca, tapi kita harus berusaha, gitu kan? Harus berusaha, tahu ilmu tajwidnya, ya, tahu artinya, tahu asbabun nuzulnya, gitu kan? Sehingga kita berusaha untuk mengamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad. Maksudnya menyuruh untuk dikatakan kepada umat, "In kuntum tuhibbunallah." Jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka taatilah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya apa? Fattabi'uni, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakan dengan baik. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rahasia di balik
beribadah kurban adalah tasyakur bi nikmatillah, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Ya. Coba bayangkan Bapak-bapak, seandainya nih, ya, dulu Nabi Ismail itu siapa? Putranya Nabi Ibrahim. Ya. Ketika sudah dibaringkan untuk disembelih oleh ayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diganti. Coba bayangkan oleh kita semua. Berarti kurban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini mencipta, menyembelih siapa? Menyembelih anak kita. Ya, sekarang bayangkan berapa hari lagi itu Idul Adha? Berapa hari lagi? Satu minggu lagi ya. Berarti yang terpikirkan oleh kita, aduh si A sambil udah dipencit, bisa nyenyak tidur gitu? Bisa tenang tidak? Ya, kita tidak akan bisa makan, tidur. Yang terpikirkan anak kurang bakal dipencit sambil udah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggantikan, ya, Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor sembelihan yang besar, makanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 107, wa fadainahu bidibhin adim. Wa fadainahu, dan kami ganti, kami tebus anak itu bidibhin adim, dengan sembelihan ya yang besar, dengan seekor kibas, dengan seekor domba. Padahal Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan tidak bertemu itu sekian tahun. Ya. Pada waktu bertemu, Nabi Ibrahim bermimpi beberapa kali, yaitu tentang penyembelihan anak. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim dan putranya lulus dari ujian. Karena lulus, reward dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan seekor sembelihan yang besar, dengan seekor kibas. Ini patut disyukuri. Ya, coba kalau misalnya tidak diganti misalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ismail Kresel misalkan langsung disembelih, ya, kemudian wafat Nabi Ismail, maka ibadah kurban sampai saat ini, sampai akhir zaman, adalah menyembelih anak. Ini yang patut kita syukuri, ya. Nah, Bapak hadirin iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kurban itu bentuk tasyakur bi nikmat, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah setiap tahun kita akan semangat untuk berkurban. Ya, ada seseorang yang bertanya kepada saya, ini teman saya di sekolah, Pak Deddy, bagaimana solusinya ya agar saya setiap tahun berkurban? Ya, tapi kan berkurban itu pasti berbicara dengan uang. Kata saya begini, nabung saja. Satu hari 10.000. Kalau 1 bulan berapa Pak?
300.000. Kalau 1 tahun 3.600.000. Kalau kurban di kita berapa? 3.300.000, masih kena nyisa 300. Kalau 10 tahun berapa? 3.600.000 kali 10 berapa? 36 juta bisa ibadah haji. Dengan nabung 10.000 sehari, ya. Kalau kita dengan niat ibadah, insya Allah, jangankan kurban, ibadah haji pun. Nanti kebayangkan ya, kalau ayah orang misalkan usianya 50 tahun ya, nabung 10 tahun 36 juta, berarti 50 tambah 10 berarti usia 60 tahun. Kayak berangkatnya 20 tahun misalnya, berarti 60 tambah 20 seorang 80 tahun. Kayak berangkat ibadah haji. Iya. Kalau begitu keberkolot atau besar, ya. Nah, jadi bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji, gitu kan, ya sekian tahun, jangan kecil hati. Yang mengatur pemberangkatan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, tak usah daftar ke sekian tahun ya. Saya akan berangkat tahun sekian. Tapi Allah ini kan memberikan sesuatu yang dianggap aneh oleh manusia. Pak Ridwan Kamil daftar ibadah haji, begitu meninggal anaknya langsung gitu kan dapat ribuan ibadah haji. Betul ya? Nah, jadi Bapak hadirin waktu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Saya teringat ketika berdialog di suatu kampung, nama kampungnya itu Pusmahia, daerah Singaparna, terus ke arah Singajaya, gitu kan. Saya ngobrol karena waktu saya ke sana itu bertepatan dengan beberapa hari lagi untuk Idul Kurban. Di sana itu ada satu RW, jumlah kakaknya itu bukan jumlah kakak, jumlah jiwanya itu 140. Itu nabung dari 140, gitu kan, 70 orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban dari tabungan itu. Berarti kalau 70 orang berarti berapa ekor? 10 ekor. Tahun berikutnya yang 70 lagi, gitu kan, yang kurban. Terus saja begitu sampai sekarang. Pak Ustadz, tapi kita juga pernah itu nabung. Pernah ya? Pernah, cuma tidak berjalan. Kenapa? Karena tidak ada yang yang memegang uangnya. Nah, sekarang mah insya Allah Damatul Muhajirin sudah punya BSI. Pak ya. Cuma jangan ditabungkan 10.000, tabungkan 10.000 sehari di rumah. Sudah 1 bulan 300.000 titipkan, gitu kan, ke panitia. Sina disimpan di bank. Sudah 1 tahun 3.600.000, gitu kan. Itu adalah milik kita untuk kurban. Itu hitung-hitungan secara matematik. Insya Allah dengan niat lillah, dengan keikhlasan, insya Allah tidak ada yang berat. Ini kampung itu setiap tahun 10 ekor, ya, alhamdulillah kita juga. Mudah-mudahan yang kurban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Cuma saya menyampaikan tadi itu adalah karena ada pertanyaan, ya, bagaimana solusi agar saya bisa berkurban. Saya berikan solusi, yaitu dengan tabungan. Nah, Bapak hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hikmah. Jadi yang keempat, hikmah ibadah kurban adalah
ihsanul lil insan, berbuat baik ya dengan sesama manusia. Berbuat baik dengan sesama manusia. Berusahalah kita menjadi orang yang dermawan, ya. Berusahalah kita menjadi orang yang taat ibadah. Baik kita sebagai orang tua, istri kita, anak-anak kita yang sudah punya cucu-cucu kita. Karena orang tua yang rajin ibadah kepada Allah dicintai Allah. Anak muda yang rajin beribadah kepada Allah sangat dicintai. Orang tua mah dicintai, anak mah sangat dicintai, itu hebatnya. Orang kaya dermawan dikagumi Allah, disenangi Allah. Orang miskin dermawan sangat dicintai Allah. Kenapa coba? Orang kaya apa dicintai, orang miskin sangat dicintai. Kenapa? Kalau orang kaya dermawan wajar, ya. Tapi orang miskin dermawan itu subhanallah luar biasa. Di sela-sela sempit rezekinya. Ya. Orang kaya sombong dibenci Allah. Orang miskin sombong sangat dibenci oleh Allah. Kenapa? Kalau orang kaya sombong wajar, tapi orang miskin sombong kurang ajar. Ya. Nah, Bapak hadirin diwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah, dilul mukmini yaumal qiyamati shadaqatuh. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Ya. Nah, itu berbicara tentang hikmah. Kemudian yang kedua, apa falsafah ibadah kurban? Falsafah ibadah kurban itu adalah membuat jauh-jauh sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang yang bersemayam di dalam jiwa kita. Nah, sifat binatang apa? Sifat binatang apa coba ya? Yang ada di dalam diri kita. Lengah, lalai. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat ke-7 ayat 179. Surat ke-7 surat apa? Hilang dari Pak Ustaz. Surat Al-A'raf ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Surah wa laqad dara'na li jahannam, dan sungguh akan kami peruntukkan li jahannam, untuk isi neraka jahanam, katsira minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi yang akan menjadi isi neraka jahanam itu adalah jin dan manusia. Tidak disebutkan sapi misalnya, domba, tidak. Jin dan manusia. Yang jadi pertanyaan, manusia yang bagaimana? Kan jin malah tidak diterangkan ya. Walaupun tidak diterangkan sudah mendengar jin itu. Manusia yang bagaimana ini? Yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Yang pertama,
saur Allah, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang memiliki hati, ya, la yafqahuna biha, tapi tidak memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka yang punya mata tapi tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah. Walahum adzanul la yasma'una biha, mereka yang punya telinga tapi tidak mendengarkan, ya, keagungan Allah. Jadi kalau mencek bahasa kasar mah, punya mata, ya, tapi tidak bisa melihat. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Berarti punya mata tapi tidak bisa melihat bukan melolong gitu kan, tapi kelalaian, kelengahan. Sehingga pada kalimat yang lain, ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat. Wa ulaika humul ghafirun, dan mereka itulah orang-orang yang lengah, orang-orang yang lalai. Bapak sering melihat kelalaian binatang? Sering melihat gak? Jangan yang besar-besar lah, jangan yang jauh-jauh. Ketika kucing masuk ke masjid, ya, masjid itu tempat apa? Tempat sholat kan? Masjid masuk ke dalam masjid, sholat nggak? Atau kita suruh sholat? Nah, kan sholat kan? Jadi kalau orang yang masuk ke masjid tidak sholat apa? Bukan saya yang mengatakan. Ya. Nah itu. Jadi sifat binatang itu adalah lalai, lengah. Dan kelalaian, kelengahan itu ada pada diri kita. Ya. Ada pada diri kita. Maka dengan ibadah kurban membuang sifat-sifat kelalaian, sifat-sifat kelengahan yang bersemayam di dalam jiwa kita. Itu dilihat dari falsafah. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, khususnya kurban tahun lalu yang telah kita kerjakan, kurban tahun ini, itu kan dapat membuang sifat-sifat hewan, sifat-sifat binatang yang bersemayam pada diri kita, sehingga kita semangat untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kantos saja. Ya. Jadi ibadah kurban itu bukan hanya sekedar ibadah menyembelih, gitu kan, melihat pendistribusian, memakan, bukan hanya itu. Ada 4 hikmah, dan di balik 4 hikmah ada falsafah, rahasia yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah. Mudah-mudahan ibadah kurban tahun ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wabil khusus para reng-rengan panitia, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktunya, dan kita baru, ya, bersama-sama sehingga pelaksanaan kurban berjalan lancar. Dan untuk tahun yang akan datang, gitu kan, ya, mari, karena kita sudah punya BSI, ya, supaya ringan. Sebab akhirnya ibadah kadang-kadang melihat nilainya, gitu kan.
aduh orang yang menang gaji 5 juta ya dipakai kurban dipotong berarti 3 juta, aduh asal lebar. Nah itu ya. Tapi kalau sudah diniatkan untuk tabungan kurban gitu kan, kita sudah tidak berbicara lagi ke kebutuhan sehari-hari karena sudah ada ya. Kita sisihkan yang 10.000 itu khusus untuk ibadah kurban. Seperti pada waktu yang sudah menunaikan ibadah haji, seperti dulu itu kita berniat untuk menunaikan ibadah haji, gitu kan, dititipkan di bank, sudah diniatkan itu sudah tidak berpikir, waduh kumaha ieu untuk makan hari ini, untuk makan besok, untuk makan bunda dan lain sebagainya. Gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita bersama-sama berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan mudah-mudahan ya musibah pandemi segera berakhir, walaupun ya sekian persen lagi masih ada informasi yang membuat jiwa kita tidak tenang atau tidak. Ikuti apa yang saya ucapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun wa la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa nazzina minal qaumidz dzalimin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya Allah ya rabbal alamin.